Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Malisa dari kelas 2383B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proyek UAS saya, yaitu penerapan algoritma stack pada pemilihan suara. Pada program ini saya memiliki permasalahan, yaitu jika kita melakukan suatu proses pemilihan suara, maka nantinya kita akan menghitung hasil jumlah suara yang ada untuk menentukan pemenang, di mana pada proses perhitungan ini jika dilakukan secara manual akan kurang efisien karena kita harus mencatat suara yang ada dan menjumlahkannya. Oleh karena itu, program ini dibuat agar proses perhitungan suara dapat dilakukan dengan lebih efisien hanya dengan menginputkan suara yang dipilih, dan kita akan langsung mendapatkan hasil perolehan jumlah suara dan siapa pemenangnya. Pertama-tama, maka kita harus membuat kelas tag terlebih dahulu. Pada kelas tag ini akan terdapat beberapa fungsi, yaitu pertama fungsi initSelf. Pada fungsi initSelf ini bertujuan untuk sebagai konstruktor pada tumpukan, dan di sini kita mempunyai save item dengan list kosong. Hal ini bertujuan untuk menyimpan data pada tumpukan. Dan selanjutnya kita mempunyai fungsi push. Pada fungsi push ini bertujuan untuk menambahkan elemen baru pada item di bagian atas tumpukan, dan kita akan menjalankan fungsi append di mana untuk menambahkan elemen di akhir list. Nah, selain itu kita juga ada fungsi pop. Fungsi pop ini bertujuan untuk menghapus dan mengembalikan elemen di bagian atas. Nah, di sini if not self is empty, kosong, maka return self item pop. Nah, di sini berarti jika tumpukan kosong, maka pop akan menghapus dan mengembalikannya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi is empty self. Nah, jadi di sini kita akan melihat apakah tumpukan itu kosong. Nah, untuk mengecek apakah tumpukan itu kosong, maka kita harus menggunakan fungsi len untuk mendapatkan panjang dari list tersebut. Nah, dan terakhir kita punya fungsi top. Fungsi top ini bertujuan untuk mengambil elemen di atas tumpukan tanpa menghapus elemen tersebut. Nah, di sini if not self is empty, kosong, maka return self item min 1. Min 1 ini berfungsi untuk mengembalikan elemen ke indeks awalnya. Nah, selanjutnya kita harus membuat kelas kandidat. Pada kelas kandidat ini kita punya fungsi initSelf seperti pada kelas tag tadi yang berfungsi untuk sebagai konstruktor dari tumpukan tersebut. Nah, pada kelas kandidat ini fungsi initSelf itu berisi nomor dan nama. Nah, di sini jumlah dari suara itu kita inputkan dengan kosong. Hal ini bertujuan agar nantinya kita akan bisa menyimpan data pada nilai kosong ini. Nah, langkah ketiga yaitu kita akan menginisialisasi kandidat. Dalam menginisialisasi kandidat, kita pertama-tama memerlukan berapa banyak jumlah kandidat. Nah, pada jumlah kandidat itu merupakan angka, sehingga data angka itu berupa tipe data integer. Nah, di sini integer, input, masukkan jumlah kandidat. Hanya daftar kandidat kita buat berupa list kosong. List kosong ini seperti tadi bertujuan agar data itu dapat kita simpan pada tumpukan. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for. Nah, di mana for i and range jumlah kandidat. Ini berarti perulangan akan dilakukan sebanyak dari 0 sampai jumlah kandidat yang kita inputkan tadi. Misal jumlah kandidat yang kita inputkan adalah 5, maka perulangan akan dimulai dari angka 0 sampai dengan 5. Nah, untuk nomor kandidat sendiri itu kita tambahkan indeks plus 1. Hal ini dilakukan karena pada perulangan for itu dimulai dari angka 0, sedangkan nomor pada kandidat itu dimulai dari angka 1, sehingga kita perlu menambahkan angka 1 untuk menghasilkan nomor kandidat berupa angka 1. Nah, nama kandidat sendiri kita inputkan dengan tipe data string, dan kandidat itu variabel kandidat akan berisi nomor kandidat dan nama kandidat tadi. Misalnya nomor kandidat pertama itu namanya siapa. Pada daftar kandidat tadi yang kosong itu akan ditambahkan fungsi append untuk memasukkan variabel kandidat tadi. Nah, selanjutnya itu kita punya fungsi untuk menghitung suara. Nah, pada fungsi untuk menghitung suara ini kita menggunakan perulangan while. Nah, perulangan while ini akan dilakukan sampai tumpukan tersebut kosong atau semua data pada tumpukan tersebut telah diproses. Nah, oleh karena itu pada while ini
suara sama dengan stack pop kosong. Nah, for kandidat, untuk kandidat di dalam daftar kandidat, jika suara sudah sesuai dengan kandidat nomor, maka kandidat nomor itu akan ditambahkan 1 jumlah suaranya. Nah, selanjutnya untuk input jumlah pemilih. Pada input jumlah pemilih, maka kita akan menginputkan berupa tipe data integer untuk masukkan jumlah pemilih. Dan selanjutnya itu kita ada input suara setiap pemilih. Nah, di mana pilihan suara itu akan berisi stack kosong yang dimana akan dilakukan perulangan for sebanyak dengan jumlah pemilihnya. Misalnya jumlah pemilihnya 20, 30, maka perulangan ini akan dilakukan sebanyak 30 dan 20. Nah, pada perulangan ini akan berisi suara yang kita pilih, yaitu dengan masukkan suara yang dipilih angka 1 yang mewakili nama siapa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pilihan suara, push suara. Pada pilihan suara ini pertamanya berupa stack kosong akan diisi dengan menggunakan fungsi push berupa suara yang tadi. Nah, terus hitung suara. Maka hitung suara, kita akan menghitung suara dengan memanggil fungsi dari pilihan suara tadi. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu kita akan menentukan pemenang. Nah, pada saat menentukan pemenang, kita perlu mendeklarasikan dengan fungsi terlebih dahulu, yaitu fungsi tentukan pemenang. Nah, pada fungsi menentukan pemenang ini, pemenang akan ditentukan dengan menggunakan fungsi maksimal yang terdiri dari daftar kandidat yang ada, misal daftar kandidatnya ada 3, maka 3 ini akan ditampilkan dengan sebuah format K ini berarti kunci dari formatnya, yaitu berupa kandidat yang berisi kandidat dan jumlah suaranya, return pemenang akan diulang. Nah, selanjutnya hasil dari pemenang ini sama dengan cara kita memanggil nama fungsi tentukan pemenang tadi, maka pemenang akan dapat dihasilkan. Nah, untuk memprint hasil dari jumlah suara setiap kandidat, maka kita perlu print jumlah suara kandidat, terus lakukan perulangan pada setiap kandidat, yaitu for kandidat in daftar kandidat. Apabila kandidatnya itu ada 5, maka akan diulang sebanyak 5 kali berupa kandidat nomor, yaitu nomor keberapa kandidat tersebut, atas nama siapa, dan berapa besar suara yang ia peroleh. Nah, terus untuk mendapatkan hasil dari pemenang pemilihan suara, maka kita akan melakukan print dari kandidat atas format kandidat nomor, atas nama siapa, merupakan pemenang dari pemilihan ini dengan jumlah suara sebesar berapa. Nah, jadi berikut adalah contoh dari pengimplementasian dari program ini. Nah, pertama-tama kita akan diminta untuk memasukkan jumlah kandidat. Di sini saya akan memasukkan 3 jumlah kandidat. Nama kandidat pertama yaitu misalnya Budi, Ayu, Siti. Maka kita juga diminta untuk memasukkan jumlah pemilih. Berapa banyak pemilih yang ada? Misalnya ada 10. Masukkan suara yang dipilih pertama. Misalkan suara untuk kandidat pertama, maka masukkan nomor kandidat tersebut. Nah, maka dari sini jumlah suara setiap kandidat akan dihitung dengan format kandidat nomor 1 atas nama Budi memiliki jumlah suara sebesar 4, kandidat nomor 2 atas nama Ayu memiliki jumlah suara sebesar 4, kandidat nomor 3 atas nama saya memiliki jumlah suara sebesar 2. Nah, jadi kandidat nomor 1 atas nama Budi merupakan pemenang dari pemilihan ini dengan jumlah suara sebesar 4. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai proyek UAS saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.